Baik, selamat berjumpa lagi anak didik kami sekalian. Hari ini kita masuk ke bab ketiga. Masuk bab ketiga yaitu menyampaikan ide melalui anekdot. Menyampaikan ide melalui anekdot. Itu pelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk, lihat bukumu itu, ada ilustrasi di sana dibuat kucing saling berciuman dengan ada kata-kata di sana move on. Ini adalah gambar lucu. Ini adalah gambar lucu. Mengapa misalnya yang diambil adalah gambar kucing, bukan gambar manusia? Ibaratnya kucing menasihati manusia. Ini adalah sesuatu yang lucu. Anekdot itu adalah sesuatu yang lucu yang diambil dari kisah-kisah kehidupan kita. Oke, tujuan pelajaran kita hari ini adalah ini. Lihat bukumu. Tujuan pelajaran kita adalah kamu dapat menyampaikan kritik, menyampaikan saran dengan baik, tanpa menghakimi, tanpa menyakiti, tetapi dengan lucu. Ibaratnya memarahi tanpa menampar. Itulah tujuan kita. Itulah tujuan materi ini. Oke, sekarang kita masuk ke A, mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Seperti di dalam bukumu, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa hanya merupakan cerita rekaan atau pelesetan dari sesuatu yang pernah terjadi. Juga berdasarkan kisah nyata yang kemudian diputarbalikkan. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar hanya untuk lucu, hanya untuk menghibur. Tidak ada pesan yang mau disampaikan, ya, sebatas menghibur. Tetapi ada juga beberapa pesan atau ada juga beberapa cerita lucu adalah untuk menyindir atau menyampaikan pesan. Anekdot adalah tidak hanya sebatas cerita lucu. Anekdot tidak sebatas humor. Anekdot adalah cerita yang lucu tetapi menyindir, menyampaikan pesan atau mengkritik. Jadi kamu sudah tahu membedakan apa itu anekdot, apa itu humor. Oke, sekarang kita lihat contoh yang di bukumu. Dosen ini, silakan kamu lihat yang di bukumu. Dosen yang menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan si Ton, kata si Udin. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takutnya kursinya diduduki orang lain. Ini adalah tidak hanya sebatas lucu, tetapi mengkritisi. Ibaratnya ada dua hal. Dosen yang malas atau satu lagi menyindir para pejabat. Jadi ini tidak sebatas lucu. Jadi anekdot itu tidak sebatas lucu. Anekdot harus lucu, iya, tetapi tidak sebatas lucu. Contoh kedua, Alkisah seorang raja bernama Timurleng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun Timurleng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timurleng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang dia perbuat. Jika ia dapat mengajar keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun, jika tidak mampu, maka ia akan mendapat hukuman. Silahkan panjangkan, baca di rumah. Lalu pada akhirnya, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku siapkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu.
Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang dilakukan, yang aku lakukan untuk mengajari keledai ini membaca. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timurleng. Nasruddin menjawab, memang demikian cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Ini adalah sindiran kepada manusia. Kalau kita membaca tidak mengerti isinya, berarti kau sama saja dengan keledai. Ini lucu, tapi dia tidak hanya sebatas lucu. Itulah anekdot. Oke. Di sini untuk teks ini, masalah yang dibahas sudah kita ketahui dari dosen yang merangkap jadi pejabat. Ada unsur humor, ada kritik yang disampaikan. Oke, itulah anekdot. Sekarang tugasmu adalah melakukan hal yang sama dari teks yang kedua. Oke, saya pikir kamu sudah mengerti apa perbedaan antara humor dan anekdot. Sama tapi tidak sama persis. Ibaratnya begini, apa perbedaan antara manusia dengan makhluk hidup? Makhluk hidup dengan manusia apa bedanya? Makhluk hidup itu adalah nama yang umum. Bagian dari makhluk hidup adalah contohnya misalnya tumbuhan, hewan, manusia. Oke? Ibaratnya begitu jugalah dengan humor dan anekdot. Humor adalah lucu, tapi tidak semua yang lucu adalah mengandung pesan tersirat. Yang mengandung pesan tersirat itulah namanya adalah sebagai anekdot. Kita pelajari lebih lanjut lagi ini. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu, terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur. Ini kan pelesetan saja. Wajahmu memang manis, sifatmu juga melankolis, tetapi hatiku panas karena cemburu. Ini kalau kamu baca, tidak ada pesan yang mau disampaikan. Dia hanya sebatas melucu saja. Kalau hanya sebatas melucu saja, maka itu namanya adalah humor. Sama juga dengan teks ini, hanya lucu-lucuan aja. Sudah diberikan di situ ide cerita adalah peristiwa nyata. Peristiwa nyata yang kemudian dipelesetkan. Yang humor tadi rekaan. Dan fungsinya hanya sebatas menghibur. Jika hanya sebatas menghibur, maka itu bukan anekdot. Oke? Kita lihat lagi. Bapak Presiden bertanya kepada ibu tua penjual kue. Bapak Presiden, sudah berapa lama jualan kue? Sudah berapa lama jualan kue? Sudah hampir 30 tahun. Terus anak ibu di mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Anak saya ada 4. Yang ke-1 di KPK, yang kedua di Polda, yang ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. Lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur, tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR? Ibu itu menjawab, sama, jualan kue. Ini cerita lucu. Nangka impor. Seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita, saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Saya kaget. Ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg Yogyakarta. Saya penasaran, maka langsung saya pesan 1 porsi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada gudeg di Yogyakarta yang asli. Lebih enak di Amsterdam daripada Yogyakarta. Karena penasaran, maka saya bertanya, Mas, apa rahasianya kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibandingkan dengan tempat lainnya, tempat asli? Oh, itu karena nangkanya, Mas.
Di Jogja kan pakai nangka lokal. Nah, kalau kami di sini memakai nangka impor. Jawabnya, emang nangka impor dari mana? Dari Jogja. Ini kan lucu juga, dari Jogja diimpor. Bahannya sama nangka. Tapi kenapa ada yang lebih enak, ada yang lebih tidak enak? Oke, saya pikir kamu sudah paham apa itu perbedaan dari anekdot dengan cerita lucu saja. Humor adalah cerita lucu, tapi tidak semua cerita lucu adalah untuk menyampaikan pesan. Yang menyampaikan pesan secara mengkritik, secara menyindir, maka itu adalah yang dinamakan dengan anekdot. Oke, saya pikir kita belum masuk ke teori, kita hanya masih masuk kepada yang pertama, membedakan antara humor dengan anekdot. Oke, tugasmu adalah ini, melengkapi ini. Tugasmu adalah melengkapi ini sama seperti yang sudah dibuat di sini. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang teori anekdot, mulai dari pengertian, struktur kebahasaan, dan sebagainya.